banyak informasi. Jadi followersku tuh ngomong sama aku kan, alhamdulillah. Kayak misal gini, Tanovi diomongin tuh masih ceplok katanya gitu kan. Hah, aku mikir kan, kenapa lagi gitu, ada apa lagi, mana kita lagi pusing gitu ya, banyak urusan, banyak harus kita urus, banyak kerjaan juga sekarang. Terus iya si ceplok ngejelekin katanya terkait Tenovi menelantarkan si Bang Icang katanya. Ada rekamannya, dikirimin lah aku kaget juga kan. Ini maksudnya apa sih nih orang ya? Dulu dia ngedukung aku sampai dia datang ke gedung Juang ya pada saat mediasi pertama. Aku kaget juga loh, kok ada dia gitu, siapa yang ngundang dia. Kita nggak, aku sih pribadi aku nggak ngundang dia, jadi aku nggak tahu kalau tiba-tiba dia ada gitu. Mungkin ada yang ngundang. Terus dia minta foto, ya aku tetap be nice sama siapapun, aku akan baik gitu loh. Terus ya dia minta foto gitu. Terus ya sudah, tiba-tiba ada mungkin miskomunikasi ya, dan aku pun kan nggak tahu ada orang yang minta bantuan sama aku. Tapi kalian kebayang gak sih, aku aja butuh bantuan, tiba-tiba orang minta bantuan aku. Kan kita pusing ya, yang kita rawat juga banyak gitu. Aku udah bilang, nanti aja ya gitu, nanti aja kalau emang butuh bantuan, karena aku pun belum menghandle pekerjaan gitu ya, belum handle pekerjaan untuk bantu-bantu orang, karena kan aku juga cuma punya 2 tangan, 2 kaki, 1 otak ya guys gitu. Nah terus banyak yang ngerekam guys, banyak yang ngerekam ngirim ke aku kirim tuh sama Mas Gary kan, aku kirim sama Mas Gary, Mas ini gimana, deliknya kena nggak, aku gituin. Terus ini maksudnya males banget kalau kita harus berurusan sama hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu. Tapi aku pun kan capek ya kalau misalnya terlalu banyak diserang di kanan di kiri, jadi emang harus kita ambil tindak tegas gitu. Nah terus dia tuh ngegiring-giring seolah-olah kita menelantarkan Bang Icang gitu, katanya kita nggak ngurusin Bang Icang lagi gitu. Kan aku capek ya Allah gitu, kok berturut-turut pada nyerang aku tuh, ngapain gitu tuh, kenapa gitu, aku nggak ngerti. Nah terus aku kira kan kayak ya sudahlah, omongannya nggak parah gitu maksudku, ya udahlah, udah nggak apa-apa, udah biarin aja. Nah ternyata aku dikirimin, kok banyak ya dia kayak gini ya, kok berlebihan dia bicaranya seperti ini gitu. Sampai ada bukti-bukti juga, dia komen terkait, katanya gini, iya si Bang Icang sudah dibikinin paspor, tapi aku malah ke Cina katanya. Aku malah ke Cina, malah jualan. Lah emang kenapa? Aku kan harus kerja ya. Kan aku harus kerja. Dia juga setahu punya anak ya. Dia punya anak, harus dia biayain kan. Terus aku harus ngapain? Diem aja gitu ya? Harus gimana aku? Aku kerja tuh nggak boleh maksudnya atau gimana? Kerja itu kan kewajiban. Kerja itu kewajiban. Terus aku kerja kayak gini, aku live, aku jualan, nggak boleh maksudnya dia. Terus dia ada komennya, aku screenshot, bukan aku screenshot, ada yang screenshot ngirim ke aku, yang ngomongnya gitu. Terus aku bilang, loh emang dia nggak lihat ada di video YT ya, ada di video YT, kita sudah bawa Bang Icang ke rumah sakit JSC, dan dokter sudah memutuskan, nih ya omongan aku ya, dokter sudah memutuskan bahwa Bang Icang tidak perlu untuk keluar negeri lagi, karena statement semua dokter sama terkait kondisi Bang Icang. Matanya itu syarafnya sudah tidak bisa ya, syarafnya sudah tidak bisa. Jadi Bang Icang yang bisa dilakukan hanya estetiknya aja. Estetiknya itu adalah pengangkatan bola mata dan dipasang bola mata baru gitu. Jadi aku nggak tahu nih sama si Kang Ceplok ini ya, nggak tahu tujuannya apa, nggak ngerti juga gitu kok. Dia kayak gitu menggiring omongan seolah-olah saya menelantarkan Bang Icang, sedangkan dia nggak tahu kalau emang
videonya kan ada gitu loh, videonya ada, Bang Icang udah kita urus. Nah terus untuk masalah operasinya kapan, itu kan harus operasi kan gak semudah kayak kita mau operasi fisik ya. Maksudnya itu kan mata harus dikonsultasikan dulu ke dokter matanya, jadwalnya kapan gitu, dia nggak tahu apa-apa. Terus berapa nominalnya, itu kan semua harus diomongin secara detail dan clear gitu loh. Dia nggak tahu apa-apa, tapi dia menggiring bahwa saya menelantarkan Bang Icang, dan dia publish ke netizen supaya netizen itu percaya. Itu kenapa gitu loh. Kalau dia nggak tahu, dia kan bisa nanya sama saya. Gitu. Gitu guys. Nah terus saya personal kan saya nggak deket ya sama orang itu gitu. Saya emang nggak sedekat saya mungkin sama ada beberapa konten kreator di TikTok juga gitu. Kok dia langsung kayak gitu, itu saya nggak tahu saya salah apa, dia kayak gitu ke saya gitu. Kalau emang ada miskomunikasi ya sudah, clear masing-masing. Kenapa harus bahas-bahas saya lagi, kenapa harus bahas-bahas yang menyangkut saya terus. Dia kemarin ngomong, iya saya miskomunikasi, saya nggak akan ganggu-ganggu Tenovi lagi. Ternyata apa, dia masih ganggu-ganggu saya lagi. Yang aduh ya Allah, yang aku nggak habis pikir ya, dia tuh laki-laki ya, dia tuh kan laki-laki, tapi mulutnya kok tidak mencerminkan seorang laki-laki. Kalau perempuan wajar lah ya, perempuan itu kan punya mulut emang kadang untuk bicara apa ya aku sebutannya. Kalau perempuan ya wajar lah intinya. Tapi kalau misalnya laki-laki yang ngomongnya berlebihan, kayaknya agak harus dipertanyakan sih ya, benar dia laki-laki apa bukan. Aku ada bukti rekaman rekaman komal. Terus ada bukti screenshotnya juga terkait dia penggiringan opini publiknya. Itu parah banget sih, parah banget. Aku sampai mikir loh, aku kenapa ya sama dia, aku ada masalah apa ya sama dia, sampai mikir kayak gitu. Capek tau guys, jadi aku satu lawan banyak orang. Bukan banyak orang sih, satu lawan cowok-cowok yang mulutnya setengah-setengah, yang mulutnya lemes banget, yang katanya laki-laki tapi mulutnya parah banget. Aku padahal cuma perempuan loh guys, aku perempuan biasa aja, aku cuma perempuan pekerja sosial aja, tapi wah, gila ya, nyerang ya, luar biasa. Udah mulai dari si gigi jaring-jaring. Nah, sekarang ada pemain baru nih yang pada muncul. Kalian energinya masih banyak guys ya untuk pansos. Untuk pansos urusan kayak gini. Saya udah lelah. Udah capek banget. Makanya kalau misalnya saya diwawancara sama teman-teman media, bukan kita nggak ngehargain, udah capek gitu loh. Udah kayak aduh, kayak gimana ya, mau ngomong udah semua udah kita sampaikan, aku rasa. Gitu. Capek banget. 3 bulan gak kelar-kelar. 3 bulan, ini udah 3 bulan lebih ya, kan dari September. Ada petasan, ada kembang api. Nah terus ini udah mau selesai, ada pemain baru lagi yang meramaikan ya, satu pengacara juga. Terus ada lagi orang-orang baru yang ikut manas-manasin. Padahal aku merasa ya, ini kan ada pemain baru nih ya,
yang ikut meramaikan. Awalnya si bapak ini membela aku loh. Aku ada VT-VT-nya dia, ada video-videonya dia yang sampai aku simpen dengan dia memberikan statement atau pendapat yang menurutku bagus gitu. Kok tiba-tiba bapak pengacara ini menyuarakan hal yang berbeda, malah sekarang aku disikat sama dia. Tapi karena aku sekarang lagi fokus kerja, ya sudahlah, dia mau ngomong apa juga terserah lah. Aku percaya kok Tuhan itu maha adil ya. Allah tuh segalanya maha mengetahui. Kita hidup ya, kalau cuman mikirin manusia sama manusia itu nggak ada habisnya. Kayak nih kok manusia jahat banget, nih kok manusia iblis banget. Tapi ya sudah, kita serahkan aja kembali. Siapa pemain barunya adalah, aku nggak mau sebut nama. Gitu guys. Pokoknya apa nih, aku sambil baca typing ya guys. Iya, ngabisin energi. Bukan ngabisin energi aku emang udah habis. Ini aku udah berjalan dari September, Oktober, November, Desember. Ya kan, ini udah Desember, udah mau tutup tahun. Ini kan udah mau selesai ya kan. Ada pemain baru lagi. Terus udah mau selesai, ada lagi pemain baru. Mau sampai kapan? Terus nanti dibilangnya gini, itu Tenopi tuh ya, tuh si Tenopi. Si Tenopi memperpanjang episode. Wah, malah aku yang disalahin. Urusan donasi udah mau selesai ya. Sekali lagi juga dijelasin, saya sudah menonaktifkan diri saya sebagai ketua yayasan. Ya, biarlah dihandle sama pengurus yayasan yang lain. Nah, terus saya dibilang memperpanjang episode. Perpanjang episode yang mana? Urusan donasi kan saya udah gak ngurus. Itu udah ada yang gugat, udah ada yang ngurus, ya sudah. Saya sudah lepas itu. Yang kedua, urusan saya meng-LP-kan seseorang itu adalah hak saya, di luar dari urusan donasi. Ya, di-clearkan ya. Saya mau LP-in orang itu di luar dari urusan donasi. Sebenarnya pengacara yang katanya gigi jaring-jaring itu, ya, ini oknum ya guys. Ini kan harusnya dia kuasanya apa nih? Soal donasi si Sugus. Ya, ini banyak yang ngajakin PK. Nge-lag gak guys? Harusnya ya sudah urusan itu aja, bener gak sih? Kok nyari bukan nyari sih, menyebar-nyebarkan video-video aku, nyebarin foto-foto aku. Wah, itu kayak ngerasa itu personal ya guys. Urusan personal, bukan urusan donasi atau urusan si Sugus gitu. Ya, kok bisa gitu. Iya jadi kemana-mana, betul. Intinya sih aku dari awal sudah mau menyelesaikan ini semua. Aku udah ya merasa ya sudah gitu loh, ya sudah, emang sudah mau selesai di Kemensos. Ya kan, saya ternyata di LP-in lagi sama si Sugus, ya kan, padahal si Sugus itu sudah mencabut laporan, ya kan. Sekarang si Sugus melaporkan saya balik gitu. Kok aneh ya, padahal kan yang saya laporin kan si gigi jaring-jaring, ya kan, atas statementnya dia. Si gigi jaring-jaring kayak ketar-ketir nih, nyuruh lah si Sugus bikin LP
gitu. Jadi yang dijadiin boneka ini si Sugus, tapi si Sugusnya nggak paham kalau dia dijadiin boneka gitu. Kalian paham gak sih maksudku? Jadi si Fadil kan sudah clear ya, udah clear, sudah selesai, udah cabut laporan juga, walaupun gak cabut laporan pun sebenarnya gak ada masalah ya. Terus aku LP nih ya kan, LP si Gigi Jaring-Jaring atas statementnya dia. Kalian kalau dikatain ya PSK, kalian dikatain apa namanya, aduh ini boleh gak sih ngomong, takutnya kena deh nih aku Neke. Pokoknya kata-kata hal yang gak bagus lah ya, di share, disebarluaskan. Apakah itu menjadi pertanyaan? Kalau yang namanya nanya ya, setahu aku ya, kita ngomong nih, kita tanya, kita nggak perlu di-expose di media, tidak perlu di-publish di media, apalagi itu medianya dia ya. Terus bisa nggak, boleh nggak kayak gitu? Kalau namanya konteksnya nanya, lu nanya berdua sama gue, ya lu nanya, telepon gue. Jangan bilang nggak tahu nomor telepon gue, lu teleponan sama Densu. Kenapa nggak nanya nomor telepon gue? Pakai bilang mempertanyakan pekerjaan saya karena uang saya banyak. Gigi Jaring-Jaring ya, aku kasih tahu ya, Gigi Jaring-Jaring. Saya ini bukan pengangguran, Gigi Jaring-Jaring ya. Saya ini banting tulang kerja ya, banting tulang kerja. Ngapain kerjanya? Ya, saya kan konten kreator. Tahu gak konten kreator? Konten kreator tuh YouTuber kayak Atta Halilintar, kayak Baim Wong, kayak Denny Sumargo gitu ya. Aku sekarang subscriber 5,5 juta. Ada gak sih YouTuber yang hidupnya, maaf ya ini kita gak sombong, yang hidupnya misalnya tinggal di kos-kosan? Ada gak, aku tanya? Apalagi followersnya sudah 5 jutaan gitu. Enggak, aku cuma nanya, gak sombong, gak ada maksud sombong. Ada gak sih? Ya, gak ada. Ada yang jawab tuh, coba typing, ada gak? Aku tanya, coba typing dong biar kebaca. Ada gak sih konten kreator, YouTubers yang subscriber sudah banyak gitu ya, tinggalnya ngontrak di kos-kosan satu petak misalnya? Enggak, aku gak merendahkan, aku hanya menanyakan gitu. Gak ada kan? Typing guys, typing. Ada gak? Di typing, jangan di komen. Di typing, dinaikin ke atas. Ya, kok gak ada yang typing? Typing guys, di typing. Ya enggak, tapi nggak ada yang dinaikin di atas. Di typing, jangan komen di bawah. Nah, nggak ada kan? Masa kita nggak boleh misalnya punya rumah di klaster, terus kita punya mobil misalnya, terus misalnya kita punya mobil Alphard gitu, terus apalagi dia pertanyakan, punya apa lagi aku? Nah, enggak gitu. Makasih ya udah di typing ya, biar kebaca gitu. Kali aja dia nggak paham. Oke, thank you. Makasih enggaknya gitu. Terus saya pun dari sebelum jadi YouTuber, gimana ya? Waktu awal YouTuber ya alhamdulillah sih ya, nggak ini amat gitu ya, nggak gimana ya, aku ngomong takutnya nanti dibilangnya sombong atau ria. Tapi di sini aku hanya mau menjelaskan seclear mungkin
yang sebenarnya terjadi. Kayak aku waktu baru-baru nge-YouTube, alhamdulillah ya, mobil aku juga sudah Mercy gitu, alhamdulillah gitu. Terus ya konteksnya bukan yang orang yang mungkin menurut dia konotasinya negatif gitu. Kita ada rezekinya kok gitu ya. Nah, eh enggaknya masih masih banyak yang typing. Nah, jadi emang kalau kita punya penghasilan lebih buat beli mobil Alphard, masa nggak boleh? Kan boleh sebenarnya. Terus kenapa dia membuat pertanyaan konteksnya negatif gitu, padahal dia harusnya tahu aku itu YouTuber, aku kerja di sosial media, aku ada konten di YT, di F itu boleh, aku takut kena ya, yang simbolnya warna biru. Terus aku ada endorsement ya. Terus dia bilang mana katanya dia punya usaha skincare atau usaha kayak gitu-gitulah kan. Emang aku kan pernah jual lotion kan gitu, lotion dari Korea gitu. Nah sekarang insya Allah ya nanti aku segera launching untuk produkku itu ada parfum dan lotion. Terus nanti ada beberapa produk juga, itu aku produksi sendiri. Ya, aku produksi sendiri, namanya You Shine. You Shine, bersinar. Ya, jadi kalau aku pribadi pun, kalau aku punya usaha, aku nggak perlu berkoar-koar gitu ya. Misalnya kayak dia, saya anak 9 cacing, kata dia. Terus kalian tahu nggak rumah saya 30 miliar gitu. Atau mobil saya 3M, siram dulu tuh pakai air itu, air jam-jam. Nggak salah. Dia bilang air keras gitu. Terus menurutku bukan hal yang patut dicontoh ya untuk bicara seperti itu gitu. Kok bisa dari seorang notabene ini adalah seorang pengacara memberikan statement seperti itu gitu. Jadi sangat disayangkan aja sih. Sangat apa ya? Bukan disayangkan aja tapi lebih ke kecewa ya. Apalagi dia kan laki-laki. Terus dia lahir pun kan dari rahim perempuan ya, bukan dia lahir di iniin kan di. Bentar, aku ambil handphone satu lagi. Aku agak gak enak badan guys, kayak agak gerges gitu. Bentar ya. Enggak. Ya Allah, Masya Allah kalian masih typing enggak. Oh, dia lahirnya di download. Emang benar dia lahirnya di download? Tadi ada yang komen. Dia lahirnya di download katanya. Aplikasi kali di download. Spill gaji diete. Kepo lu. Ntar gue ditanya orang pajak lagi. Gak ada bercanda. Dia lahirnya di download. Kocak banget sih komennya ya.
gitu. Ya Allah, banyak masuk invite gitu ya guys. Jadi ya itulah ya, kagak kagak ngerti dah tuh maksudnya apa tuh si gigi jaring-jaring. Doain aja ya, semoga dia tobat ya. Dia tobat sebelum apa? Sebelum semuanya terlambat. Kadang kan Tuhan itu kan ngasih kita tobat dulu sebelum dipanggil gitu ya. Spill oleh-oleh dari Cina. Aduh, aku belum beli oleh-oleh guys. Ya, terus buat kalian yang nanya sama aku, Tenovi, emang benar mau ada perdamaian katanya sama si R, inisial R. Kata siapa? Aku nggak bilang aku mau damai kok. Dan nggak ada statementku yang bilang aku mau damai sama dia. Ingat ya guys, kata-kata dia itu adalah statement yang dia berikan tanpa adanya bukti. Kemarin aku sempat share di VT aku di TikTok terkait statementnya dia lagi supaya kalian gak lupa ya, supaya kalian gak lupa atas apa tuduhan dia ke aku ya, atas apa tuduhan dia ke aku. Jadi ya sudah, semua sudah berjalan sih gitu ya. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lontarkan, atas statement yang dia berikan. Karena dia juga bilang kan, kalau Novi nggak bisa saya penjarakan, saya berhenti dari pengacara. Dia ngomong kayak gitu. Jangan lupa guys itu. Kalian jangan lupa ya. Dan jangan terpengaruh sama omongan dia yang dia bilang katanya, saya udah meminta maaf, saya sudah berubah, kata dia gitu. Ingat ya guys, aku inget banget terakhir dia komal ya, itu aku ada rekamannya. Waktu itu ada Bang Firdaus di situ. Dia bilang kalau Novi masih mau macam-macam, intinya dia nantangin ya, aku lupa kata-katanya, maaf. Tapi intinya dia bilang, saya ada bukti-bukti yang lain, katanya tentang KTP ganda lah, apa segala macam, kata dia. Ya sudah, itu dia masih mengancam aku. Ya, jadi buat saya dia tidak ada itikat baik sama sekali. Bahkan kalian tahu apa yang terjadi? Dia itu menghubungi notaris saya. Saya di yayasan kan punya notaris. Nah, si notaris itu adalah teman saya kebetulan. Ya, saya kenal sama beliau. Terus saya nanya, enggak, dia nanya, masalahnya belum selesai. Awalnya dia basa-basi dulu kan. Terus aku bilang, belum di, kan namanya on di. Nah, terus dia langsung lah bilang bahwa si R itu, ya inisial R, menghubungi dia untuk menanyakan terkait yayasan, untuk menanyakan terkait identitas diri yang saya punya, dan lain-lain gitu. Jadi dia masih cari delik guys, dia masih cari delik untuk laporin saya gitu. Kalau saya ngomong, kalau emang ada delik, silakan laporkan saya. Gitu guys. Percaya ya guys, kita tuh ketika melakukan sesuatu kebaikan, aku pasrahin semuanya, beneran. Kayak gini kan case-nya, dibilang kecewa. Makasih ya, makasih pausnya. Aku kaget karena aku lagi ngomong tiba-tiba ada suara. Aku sendirian soalnya. Nih, aku sendirian tuh. Sendirian. Makanya aku kaget kok tiba-tiba dari suara di layar aku. Makasih ya. Nih ada yang komen Aries Jo, katanya nggak dugem teh. Emang kamu yakin itu video saya itu video terbaru? Coba lihat badan saya.
Coba lihat muka saya, rambut saya, itu yakin video baru. Dan saya sih cuma mau bilang ya, kita manusia tuh gak ada yang sempurna. Kamu tuh sebelum ngomong, introspeksi diri dulu. Ya, jangan kamu pernah merasa bahwa kamu lebih baik dari saya. Apapun yang saya lakukan, ingat ya, saya tidak pernah merugikan orang lain. Apalagi merugikan negara atau pemerintah. Saya gak ada merugikan siapapun. Ya, apapun yang saya lakukan di sini, saya ngebantu orang, saya bantu ODGJ, bantu anak-anak yang lahir dari seorang ibu ODGJ. Bahkan dia tidak diharapkan oleh keluarganya. Saya rawat loh guys. Saya rawat. Saya melakukan sesuatu untuk orang lain. Ketika kalian komen buruk sama saya, apa yang sudah kalian lakukan untuk orang lain? Walaupun kalian melakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain, apakah kalian boleh menjudge orang lain? Boleh nggak menjudge orang lain itu lebih baik dari saya atau lebih buruk dari saya? Saya aja yang udah melakukan sesuatu, saya hidup di jalan bahasa kasarnya ya. Saya hidup di jalan bantu orang. Saya nggak pernah merasa saya lebih baik dari orang lain. Bahkan saya nggak pernah ngerasa diri saya lebih baik dari ODGJ. Jadi jangan pernah menghakimi orang lain. Ya, saya emang manusia biasa, saya nggak sempurna. Saya pasti ada salah, saya pasti ada dosa. Begitupun kalian juga. Kita semua. Ya, nggak ada manusia yang sempurna. Siapa coba manusia yang sempurna? Nggak ada manusia yang sempurna. Tapi bukan berarti masa lalu saya dibawa-bawa. Terus saya merasa saya dengan tuduhan yang bertubi-tubi gitu. Kalian itu kan kalau sesama perempuan ya misalnya, ya harus menghargai sama perempuan. Apalagi misalnya laki-laki. Laki-laki pun lahir dari seorang rahim perempuan. Ini masih komennya, ini pasti buzzer. Ini Jeffrey Wiyanto. Kalau berani jangan pakai fake account, jadi ngomong langsung aja. Gitu. Gitu guys. Jadi kalau kalian ini aku kasih lagi ya. Jadi kalau kalian bilang tuh, aku kasih lagi di atas. Jadi kalau misalnya kalian bilang Tenovi baik banget, Tenovi ini banget, saya tuh nggak pernah haus pujian gitu loh guys. Karena ya saya selalu bilang lucu banget, aku baru dapat itu ya, karena saya emang nggak pernah menganggap diri saya baik gitu loh. Tapi kalau orang yang bicara, masa saya harus bilang jangan ngomong kayak gitu kan nggak mungkin kan, ya kan. Jadi ya sudah, apapun pandangan orang tentang saya, baik buruknya ya nggak apa-apa, itu hak masing-masing. Tapi saya cuman nggak mau saya dituduh-tuduh aja. Saya cuman bilang sekali lagi, untuk orang-orang yang memberikan statement buruk sama saya, apakah itu yakin itu video baru saya? Itu video udah lama banget ya. Dan saya jelaskan juga, sudah jelasin bahwa saya diundang ya, saya diundang untuk datang gitu. Tapi emang di sini mungkin momennya banyak orang-orang yang pansos atau memanfaatkan keadaan atau momen gitu dengan cara masing-masing ya gitu, dengan adanya intrik-intrik kayak gini gitu. Saya punya masa lalu, semua orang punya masa lalu tahu. Semua orang punya masa lalu, nggak mungkin nggak punya masa lalu.
Aku ada bikin VT kan terkait klarifikasi aku sama si bapak tersebut gitu, itu ada klarifikasinya. Ini Toto ngapain sih? Ini cara bloknya gimana nih? Gatel. Jadi badanku tuh kayak greges gitu guys, kayak gak enak badan. Terima kasih yang udah kasih gift, berkah selalu. Berlalu, berkah selalu. Tadi aku bahas apa lagi ya guys? Ada yang mau ditanya nggak? Oh, udah habis lagi itu. Kalian lama sih. Bang Ari, thank you so much. Aku gak enak badan nih guys. Aku kayak lagi video call ya. Video call sama kalian, aku gak enak badan. Teh di belakang itu siapa? Jangan macem-macem. Nggak ada orang. Jangan macem-macem. Live sama Buncor, Bunda Korla. Emang Bunda Korla ada? Bunda Korla suruh multi dong. Aku takut guys. Kalau ngomongnya frontal gitu, aku takut akunku kenapa-napa. Soalnya aku lagi ada kerjaan kan. Tenovi udah nikah apa belum? Belum. Doain aja ya. Walaupun itu pertanyaan gak sopan, tapi gak apa-apa aku jawab. Hordengnya gerak-gerak sendiri. Demi apa? Jangan macem-macem tuh. Serem kali kalian. Aku bingung di Cina. Kalau ada setan gak bisa dibaca Yasinin lagi. Gimana tuh? Baca apa kita kalau ada setan? Itu ya, kasih apa sih namanya? Jimat gitu. Jimat. Yang di jidatnya. Halo. Bobo. Oh. Oh, tadi telepon. Oh, aku live. Oke. Masih? Oke. Ya udah sampai. Oke. Ya aku bawa ini. Admin, nomor admin. Oke. Bye. Saya apa tuh? Kalian jangan kayak gitu. Kadang aku nih ya kalau lagi live lagi seru-seru, terus kalian suka nakut-nakutin. Kayak Tenovi itu ada orang ya, kok ada yang lewat gitu. Waktu itu di apartemen kalian juga ngomong kayak gitu. Aku baca doanya apa? Baca Yasin, dia gak bakal kabur lah. Setannya gak ngerti, rooming banget setannya. Dia malah ketawa-tawa kali ya kalau aku bacain Yasin. Tempel kertas di jidat. Isinya apaan? Kertas doang, bon isinya.
Oh iya ya, bon ya. Bon belanjaan tadi ya. Apa kasih yuan? Kasih duit ya? Jidatnya. Kasih duit. Aduh, aku sakit gigi tau guys yang ini. Makanya agak bengkak pipi aku. Kasih apa, yuan, 100 yuan. Setannya biar pergi. Setannya pakai Google Translate. Cepet banget kalian typingnya, bingung bacanya. Sama aku lagi sakit gigi. Iya nih guys, aku lagi sakit gigi. Kemarin dikasih obat sakit gigi. Aduh, aku nggak. Aduh, nih orang kenapa sih invite terus. Jadi aku kemarin dikasih obat sakit gigi, tapi aku nggak tahu itu beneran untuk sakit gigi apa enggak gitu. Terus aku minum aja. Tapi aku meragukan sih, bukan obat sakit gigi tuh kayaknya. Untuk sakit badan deh kayaknya. Aku minum. Gak ampuh-ampuh. Di Cina lagi ngapain teh? Cari jodoh. Supaya dapat koko. Apa sih kalian typingnya kecepetan? Kak, kenapa berhenti kerja? Ya udah jalannya lah. Berhenti kerja pramugari kan maksudnya, berhenti terbang. Teh tingginya berapa? 173. Tapi asli ya guys, kalau misalnya aku stay di sini kayaknya sekitar setengah tahun atau jangankan setengah tahun, 3 bulan deh kayaknya aku kurus deh guys. Aku di sini makanannya nggak cocok. Aku di sini makannya nggak cocok. Kan dulu waktu di pramugari kan sering terbang juga kan ke Cina, Wuhan, Guangzhou, terus apa namanya, banyak dia, aku lupa Cinanya apa aja gitu. Terus di sini juga pernah si Shanghai, tapi maksudku nggak, kan kita namanya pramugari kan makannya di ini kan, di yang halal, yang benar-benar halal gitu. Terus yang jelas kayak misalnya mungkin junk food apa gitu. Nah ini makanannya nggak jelas semua, jadi aku nggak makan. Kayak tadi makan Chinese food gitu katanya halal, tapi aku cuman kemakan lauknya aja, karena nasinya kayak nasi tim gitu, terus pakai kecap, pakai ayam, aduh kayak benyek gitu guys. Gak bisa aku makan di sini. Pokoknya beneran ya, kalau 3 bulan di sini aku langsung kurus kering deh. Cari makan halal susah ya di sini, ya susah banget. Susah banget. Tapi aku seneng ya. Gak tahu ya, aku lagi ngerasa excited banget untuk untuk kehidupan baru ini. Maksudnya new journey aku terkait aku kolaborasi di TikTok untuk live streaming, dan aku juga ada manajemen yaitu Maywan yang ada di Shanghai ini. Jadi kayak ngerasa seru, terus aku ngerasa pengen fokus, karena aku kerja itu harus fokus gitu. Guys, jangan komen alisku ya guys, ini alisku udah sesusah payah itu aku bikin, karena kan aku masih ada bekas luka kan guys, masih ada bekas luka di alis. Jadinya aku nggak bisa ngukir alisku, jadi ya udahlah apa adanya aja. Harusnya bawa sambal dari Indo, aku bawa saus. Sebenarnya aku udah prepare guys, bawa rendang, bawa dendeng gitu, tapi ketinggalan, ya udahlah.
Alhamdulillah. Spill. Kangen naik kangen, udah teleponan kok. Udah teleponan. Ponstan di sini nggak ada Ponstan guys. Mau beli di mana Ponstan? Nggak ada Ponstan.